Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita masuk dalam bahasan externally driven issues dalam rangkaian mata kuliah litigasi public relations. Sebelum minggu lalu kita membahas internally driven issues and incident ya. Baik. Jadi isu eksternal itu datang seiring dengan adanya peristiwa atau fakta di luar perusahaan yang ternyata berpengaruh ya pada aktivitas perusahaan, pada jalannya operasional perusahaan. Oke. Nah, ini bahkan bisa menimbulkan juga konflik antara perusahaan dengan publiknya atau dengan stakeholdernya. Oke. Oleh karena itu, kita sebagai public relation perlu sebisa mungkin mencegah, kemudian jika ada isu kita bisa mengelolanya dengan baik agar tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oke. Contohnya apa? Isu eksternal ini bisa muncul karena adanya konflik terbuka gitu ya antara elit politis, kemudian adanya keluhan pelanggan, adanya kebijakan pemerintah yang ternyata berdampak begitu, kemudian ada krisis ekonomi, ada isu-isu emansipasi wanita, gender, lingkungan hidup gitu ya, kesehatan, hukum, pandemi yang sekarang kita ada pandemi COVID-19 itu juga merupakan keadaan eksternal ya yang bisa saja berdampak pada jalannya roda perusahaan atau organisasi kita. Baik. Kemudian kita lihat di sini karakteristik isu eksternal itu hampir semua bisa dikatakan tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan atau organisasi karena memang berada di luar gitu ya. Jadi kendalinya di luar, kendalinya itu tidak ada di dalam organisasi, bisa berbenturan dengan stakeholder atau kelompok kepentingan lain gitu yang berbeda, tentu berbeda kepentingan gitu ya. Nah, isu ini berdampak pada seluruh sektor atau seluruh roda kehidupan perusahaan kita gitu. Jadi misalnya ada perubahan iklim, berdampak pada kesehatan karyawan, keamanan, mungkin ada kerusakan tertentu gitu ya. Jadi dampaknya itu boleh dikata menyeluruh gitu ya, menyeluruh ke dalam seluruh sektor gitu. Dan waktunya bisa berlangsung lama, itu tidak hanya sebentar gitu ya. Dan bisa dikatakan tidak pernah ada jalan keluar yang tuntas gitu, bahkan bisa menjadi risiko permanen. Jadi pada umumnya isu-isu eksternal ini berlangsung lama, uh, terus menjadi perdebatan gitu ya, ada sih upaya-upaya yang dilakukan tapi tidak cepat gitu untuk mendapatkan hasil ya. Jadi masih menjadi hal-hal yang terus diperdebatkan gitu. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, jadi isu-isu ini bersifat fundamental, deep gitu ya dalam menyangkut banyak hal dan memang sulit ditangani gitu. Bisa menyangkut masalah politik, kebijakan publik gitu ya, peraturan-peraturan pemerintah gitu yang bisa menuntut adanya perubahan organisasi gitu. Ya contoh Gojek, Grab gitu ya, itu contoh yang berbenturan dengan kebijakan publik, peraturan-peraturan pemerintah gitu ya. Belum lagi berbenturan dengan kompetitor gitu, dengan masyarakat. Jadi itu semua eksternal gitu ya. Tapi kita lihat industri transportasi online ya, itu syukur bisa bertahan sampai sekarang dengan banyaknya isu-isu yang menerpa perusahaan-perusahaan itu gitu ya. Kenapa menjadi sulit? Karena memang perbedaan pendapat itu terus gitu, tidak atau belum lah gitu tuntas gitu ya. Mungkin tuntas sedikit sebentar, nanti muncul lagi gitu ya. Jadi muncul ada ketidaksetujuan di satu pihak gitu, ada bahkan sampai demo gitu ya, ada protes memicu kepentingan ini kepentingan itu gitu ya. Jadi bagaimana isu itu dipandang merugikan salah satu pihak misalnya gitu ya, dan bahkan bisa menjadi resiko bagi
uh, stakeholder gitu ya, risiko bagi masyarakat misalnya, atau memang justru pada pada waktunya, pada gilirannya berdampak juga menjadi risiko bagi perusahaan gitu ya. Nah, ini juga lebih jauh lagi menyangkut moral misalnya ya, ada etika, ada isu gitu ya, ada isu-isu sosial yang benar-benar menjadi penting didiskusikan. Jadi misalnya kebakaran hutan itu bagaimana ya, boleh nggak sih sebetulnya bakar hutan? Ya nggak boleh, ada undang-undangnya, tapi yang lain juga lakukan misalnya kayak gitu ya. Kemudian ada bagaimana perusahaan itu apa terpa isu-isu lingkungan misalnya ya, dampak lingkungan. Ya iya, perusahaan tambang bagaimana, kalau nggak ada dampak lingkungannya, udah kok udah diurusin, udah dilihat begitu ya, udah dipertimbangkan, tapi ternyata masih misalnya ya. Real estate itu juga banyak yang ternyata menghasilkan atau berdampak pada masyarakat sekitarnya, jadi banjir misalnya gitu ya. Itu, berkaitan dengan bukan sekedar isunya itu sendiri, tapi sebenarnya perusahaan juga dituntut untuk, ini perusahaan baik nggak sih sebetulnya gitu ya, moralnya bagaimana, etika bisnisnya bagaimana gitu ya. Itu yang ya seperti saya banyak katakan di beberapa sesi, kembali ke orang. Perusahaan itu kan hanya institusi ya, jadi siapa yang ada di belakang perusahaan itu, ya itu akan terlihat gitu. Kalau memang orangnya pimpinannya itu public relation-nya itu baik, beretika gitu ya, moralnya dijunjung tinggi, tidak merugikan masyarakat, punya hati nurani gitu, itu ya biasanya tidak akan sulit menghadapi apa namanya isu-isu eksternal ini gitu ya. Oke, jadi isu eksternal biasanya memang menyangkut kebijakan atau isu politik gitu ya. Bukan hanya politik, tapi isu-isu masyarakat lah gitu ya, yang muncul dari kontroversi, dari perdebatan, ada yang mengatakan gini, tapi ternyata faktanya begitu misalnya ya. Atau bahkan merupakan suatu kemarahan ya, kemarahan masyarakat yang dianggap, oh perusahaan ini tidak adil, perusahaan ini merugikan gitu ya. Itu makanya kemarin dibilang kita tuh perlu lakukan screening ya. Kalau sudah ada isu-isu yang terdengar lah gitu, suara-suara yang kurang kurang positif dari publik kita, ya kita sebetulnya harus bisa segera menangani. Jangan sampai muncul outrage seperti ini gitu ya. Jadi ada kemarahan dari masyarakat gitu. Ini sangat disayangkan gitu ya. Bisa jadi tidak spesifik pada satu organisasi, tapi pada industri secara umum gitu ya, pada sektor luar, misalnya industri makanan, industri elektronik gitu, industri transportasi tadi misalnya gitu ya. Kalau ada beberapa perusahaan yang melakukan hal yang sama atau diterpa isu yang sama, itu sebetulnya bisa bersama-sama juga mengatasinya gitu ya. Jadi nanti kita lihat ada jenisnya ya, yang memang sebenarnya pengaruhnya itu berdampak pada bukan hanya satu perusahaan gitu ya. Oke, kemudian yang lain hati-hati juga kecelakaan atau dampak lah ya, risiko yang muncul dengan adanya isu eksternal yang mungkin tidak di-handle dengan baik, itu bisa bersifat mendadak gitu ya. Jadi apa namanya, tak diduga-duga gitu sudah akhirnya muncul kecelakaan yang akut gitu ya, dan biasanya ekstrim gitu. Jadi misalnya tiba-tiba banjir nih satu satu kawasan gitu ya, udah kemarin yang kasus di Garden City apa yang di Jakarta Timur itu ya. Jadi tiba-tiba banjir di lokasi sekitar real estate itu, ya sudah langsung sampai di demo, apa namanya, eee, pertokoan ya, pertokoan apa mall gitu di situ, di apa, dilempari batu lah segala macam, itu ada kasusnya ya. Jadi itu seperti itu. Jadi, sudah akut gitu. Padahal sebenarnya sebelum itu, seharusnya bisa dicegah, seharusnya sudah bisa dilihat, iya ya ini ada masyarakat yang mengeluh kok salurannya jadi tersumbat, ini kalau hujan gede nanti pasti banjir. Itu kan harusnya sudah bisa diantisipasi sebelumnya gitu ya. Akhirnya sampai outrage begitu, kemarahan masyarakat muncul,
dilemparin lah mallnya apa ada Aeon apa apa itu ya. Jadi luar biasa sampai menimbulkan kerusakan gitu ya. Oke, ini tidak menjadi kesalahan organisasi seutuhnya gitu ya, apa namanya, kendalinya bisa saja bukan bukan dari dalam gitu ya, misalnya mungkin cuaca, isu-isu, climate change misalnya gitu ya. Tapi memang tetap saja harus ada respon gitu ya, respon yang cepat untuk, melindungi ya orang, lingkungan, bahkan ya ujung-ujungnya reputasi organisasi gitu. Jadi walaupun ini datangnya eksternal, nanti kita lihat ya ragamnya banyak gitu. Jadi apa namanya, misalnya bukan merupakan kesalahan dari perusahaan, tetap saja tentu perlu direspon dengan cepat gitu ya. Nah, misalnya ada teroris, pembajakan, sabotase atau virus COVID gitu ya. Ya tentu tidak tinggal diam gitu. Ada revolusi politik, bencana alam, demo nih kemarin ya huru-hara rusuh lah seperti itu gitu. Jadi ada isu ini, isu itu, karena kan buruh-buruh nih gitu pada demo nih gimana nih buruh kita, apa namanya, perlu dipasang telinga, mata gitu deh yang apa namanya, yang tajam gitu ya, nama sebagai seorang public relation itu harus harus punya itu intel dan scanning yang baik begitu ya. Oke. Baik, karakteristik yang lain, isu eksternal itu lebih sering berbentuk isu ya yang merupakan kemarahan, kemarahan moral disebutnya. Karena gini, masa sih nggak bisa ngerasain gitu kalau ada yang, apa namanya, bilang ini, merugikan masyarakat sekitar gitu ya, masa sih nggak bisa lihat sendiri gitu ya, apa namanya, kan udah kelihatan gitu. Jadi karena memang tidak bisa mengantisipasi ya akhirnya sampai muncul kemarahan tadi gitu ya. Nah, kalaupun sampai ke ini kita konteksnya dalam, litigasi PR ya, kalau konteksnya sampai ke pengadilan, bahkan secara hukum itu perusahaan dinyatakan tidak bersalah, itu pun tidak cukup gitu ya. Ada yang disebut sebagai immoral. Kasus, Newmont ya, perusahaan tambang emas itu di, Minahasa, itu, apa namanya, dianggap atau diterpa isu mencemari lingkungan lalu merusak mengganggu kesehatan masyarakat sekitar gitu ya, ada gangguan kulit di selaput mata dan sebagainya itu akhirnya dinyatakan oleh pengadilan tidak bersalah gitu ya. Tapi ya bukan hanya soal di pengadilan bersalah atau tidak gitu ya, tapi immoral gitu dianggapnya gimana sih gitu ya, apa nggak perlu sih benar-benar dilihat, apa namanya, dampak lingkungannya seperti apa, ya, apa, kelihatannya sih sudah gitu ya, tapi harus ditunjukkan gitu ya, harus dilihat lagi sebenarnya, respon dari masyarakat itu seperti apa. Karena bisa jadi tadi secara hukum, tidak bersalah gitu ya, tapi, dilihatlah gitu. Kasus Rumah Sakit Omni di, Bintaro waktu itu ya beberapa tahun yang lalu, itu sampai ke pengadilan dinyatakan, tidak bersalah rumah sakit, bahkan si pasien itu, si Ibu Prita yang bersalah, lalu diharuskan membayar ganti rugi 100 juta atau berapa gitu ya, sampai ada gerakan koin Prita itu. Dia secara hukum tidak bersalah dinyatakan, tapi ya masa sih menjarain seorang ibu dengan masih ada anak balita gitu ya, menjarakan seorang ibu pasien, customer gitu yang kasusnya banyak, di belakangnya ceritanya panjang gitu ya, yang ada kesalahan, hasil lab lah segala macam gitu ya. Ya itu tidak cukup gitu ya, benar secara hukum itu tidak cukup ya, harus ada moral, ada etika tadi, ada hati nurani gitu ya, itu yang jauh lebih penting gitu. Oke, bahkan ada yang mengatakan, "Oh, perusahaannya serakah," gitu ya, harus dihukum membayar denda gitu. Nah, itu kalaupun sampai ya udah gitu ya di pengadilan tuh nanti kita belajarlah ya soal litigasi. Intinya, apa namanya, hati nurani itu dipakailah gitu ya. Jadi isu-isunya sampai, oh harus dihukum, harus bayar denda gitu ya. Oke, dampak yang lain isu-isu eksternal ini juga bisa mempermalukan secara politik gitu ya. Kemudian kemarahan masyarakat, nah politik itu benar-benar risiko gitu ya kalau sampai begitu ya udah
apa namanya, besar dampaknya ya, akibatnya gitu. Jadi isu eksternal itu aktual gitu ya, benar-benar ada di depan mata gitu, dan risikonya nyata gitu ya. Jadi makanya harus di-manage dengan baik gitu. Oke, dan ini dapat meluas pada masyarakat, apa, yang banyak, bahkan se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia gitu ya. Jadi kita lihat ada contoh dari Nike yang, ada kena isu, apa namanya, mempekerjakan anak di bawah umur ya, itu bukan hanya di Indonesia, sampai ke Vietnam, ke negara-negara dunia ketiga itu, dianggap mempekerjakan, apa namanya, buruh di bawah umur gitu ya. Mmm, Kemudian ini contoh lagi ada risiko tawar BTS, pencemaran lingkungan gitu ya, itu, contoh-contoh yang sebenarnya bisa lah dilihat gitu ya, secara secara, awal gitu ya. Oke. Nah, inilah jenis, dari, external issues ya. Jadi yang pertama disebut societal and political attention on, broad problem. Jadi isunya itu tidak menerpa pada satu, perusahaan saja, tapi pada industri, sejenis gitu ya. Kemudian yang kedua societal and political outrage, jadi ada kemarahan masyarakat ya, khusus kepada satu organisasi atau satu, perusahaan gitu ya, spesifik, misalnya PT A atau PT B begitu ya. Yang lainnya enggak gitu, bukannya enggak dalam arti mungkin belum ketahuan atau belum dituntut gitu ya, belum menimbulkan kemarahan gitu, tapi si perusahaan A ini yang, duluan gitu, oke. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya misalnya kita ada di industri yang sejenis, bisa menjadi early warning sinyal gitu ya, itu si perusahaan itu udah disorot nih sama sama masyarakat karena ada, isu, apa namanya, buruh di bawah umur, ini kita gimana nih? Kita juga lah ya, ada nggak sih nih? Gitu kan kita harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai ada nih, jangan sampai melanggar hukum. Nanti kita kayak kayak perusahaan itu gitu ya. Jadi sebetulnya bisa gitu. Oke, nah yang ketiga, societal and political outrage, ada kemarahan dari masyarakat juga at a new risk. Jadi memang ini, isunya baru, resikonya itu bahkan belum terlihat, memang baru merupakan isu, belum terbukti, benar atau salah gitu ya, tapi image-nya atau citranya kepada perusahaan itu sudah terlihat, ada ancaman gitu, bahkan bukan hanya pada pada citra, pada reputasi, tapi pada, apa, berdampak finansial gitu ya, misalnya produknya jadi nggak laku gitu ya, itu, apa namanya, ancamannya merupakan, new risk gitu ya. Sebenarnya belum belum terbukti, tapi, sudah bisa, dikhawatirkan sudah akan berdampak pada, jalannya, roda perusahaan gitu ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya atau penjelasannya ya. Jadi yang pertama societal and political attention on broad problem itu yang memang tidak terbatas pada satu perusahaan tapi pada industri ya, industri sejenis gitu. Ini contoh yang umum, ada isu obesitas ya, berdampak pada, industri, makanan ya, food and beverage. Jadi banyak restoran-restoran, produk-produk makanan yang dianggap sebagai junk food, fast food, tidak sehat lah gitu kira-kira ya, karena tidak mencantumkan kandungan, lemak, kolesterol misalnya gitu ya, apa, gula, udah segala macam itulah ya yang mengganggu kesehatan gitu. Nah, ini contoh yang pernah kena, isu ini McDonald dan Kraft ya, sampai dituntut karena tidak mencantumkan ingredients gitu di dalam kemasannya gitu ya, dan ditengarai, "Oh, ini junk food yang, apa namanya, mengandung banyak banyak, gula," gitu ya terutama. Jadi, apa namanya, tidak sehat, kurang kurang sayur lah segala macam ya. Oke, nah tapi, at the end pengadilan pas di McDonald dituntut itu, pengadilan memihak ya, memihak kalangan industri, dianggapnya masih di dalam, toleransi, angka, apa namanya, yang diperbolehkan lah gitu ya.
Nah, bagusnya ini bukan lalu, "Ya udahlah kan udah menang nih di pengadilan," gitu ya. Industri makanan juga tidak tinggal diam. Mereka lalu banyak luncurkan produk-produk sugar free, less sugar gitu ya. Dan di kemasan-kemasan mereka juga sudah mulai ada pencantuman ingredients yang lebih terbuka, lebih jelas, lebih detail lah seperti itu ya. Jadi oke, tidak dinyatakan tidak bersalah, tapi introspeksi ke depannya berubah ya seperti itu. Isu lain isu susu formula ya, ini kena di Nestle Group yang memproduksi susu. Itu isunya apa namanya, dilawan lah gitu ya, ditentang oleh gerakan ASI eksklusif ya. Jadi susu formula itu seharusnya tidak diberikan pada bayi yang baru lahir ya. Bayi baru lahir itu harusnya mengkonsumsi ASI gitu ya, bahkan ASI eksklusif bisa 4 bulan, 6 bulan seperti itu. Jadi nggak boleh dari bayi lahir itu langsung diberi apa namanya, susu formula gitu ya, sampai pada ada gerakan ya ini gerakan ASI eksklusif menentang susu formula itu tidak boleh diiklankan di rumah sakit bersalin misalnya gitu ya, tidak boleh memberikan sampel gratis kepada ibu-ibu yang baru melahirkan misalnya seperti itu ya. Jadi ini kencang gerakan ASI eksklusif itu gitu ya. Jadi Nestle dan beberapa industri sejenis untuk susu formula bayi gitu ya, yang bayi benar-benar baru lahir itu banyak ditentang gitu ya. Nah, bukan berarti lalu mereka tidak memproduksi. Pada beberapa kasus tetap ada diperlukan susu formula untuk bayi baru lahir ini gitu ya. Misalnya ada kendala atau gangguan kesehatan pada sang ibu gitu ya, atau dari bayinya sendiri, kenapa gitu. Jadi perkecualian itu tentu ada gitu ya. Jadi bukan lalu terus ya udah tutup aja nggak diproduksi, enggak sih, si Nestle atau beberapa brand itu ya tetap ngejual, cuman apa namanya, ditentang untuk tidak melakukan promosi besar-besaran gitu ya, terutama kepada ibu yang baru melahirkan gitu ya. Oke, contoh lain perusahaan home appliances seperti yang kena itu LG ya, LG atau brand apa tuh saya lupa. Um, General Electric ya, apa di Indonesia nggak masuk ya, brand General Electric ya, itu home appliances besar di sana ya, yang dia terkena isu climate change karena contoh misalnya terkait ke freon ya, tahu ya freon kalau misalnya ada di air conditioner gitu, itu apa namanya, mengakibatkan apa sih namanya, yang ozon itu ya, ozon semakin tipis lah kayak gitu ya. Jadi bumi semakin panas dan sebagainya lah ya. Jadi produksi home appliances yang seperti itu ditentang. Makanya akhirnya mereka memproduksi produk-produk dengan inovasi baru yang ramah lingkungan gitu ya, eco friendly. Ini air conditionernya eco friendly gitu misalnya. Jadi apa namanya, bagus sih sebenarnya isu-isu ini bisa bisa lalu berdampak kepada inovasi ya, menghasilkan inovasi baru dengan adanya apa namanya, serangan atau uh, gempuran gitu ya, gempuran dari isu-isu seperti ini gitu. Baik, kemudian yang kedua societal and political outrage, jadi sampai sudah ada kemarahan ya, dan ini kepada spesifik sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Contoh kalau di Indonesia itu yang pernah kena Nike ya, Nike Indonesia, dia kena isu buruh di bawah umur gitu. Nah sebenarnya ini suatu yang ya dilema, nanti saya berikan satu link di e-learning ya, bisa dipelajari. Jadi udah lama bertahun-tahun ini nggak tuntas-tuntas gitu. Jadi ya emang sih pabrik Nike di Tangerang itu ribuan lah ya buruhnya dari keluarga yang tidak berada gitu, tidak mampu, anaknya nggak bisa sekolah, orang tuanya nggak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya misalnya. Terus ya udah dari ayahnya, ibunya semua bekerja di industri
pabrik Nike itu ya, cuman sekedar apa, jadi apa namanya, unskill labor. Jadi ya udah cuman jahit jahit sepatu, cuman nempel ini, motong motong apa namanya, apalah pola kayak gitu yang apa namanya, pekerjaan buruh begitu ya. Nah, memang sih sebenarnya gimana ya, antara supply demand gitu, mau nggak kerja di sini tapi gajinya segini gitu ya, bahkan cuman kontrak dan outsource gitu. Ya daripada enggak, ini udah lumayan dapat kerjaan. Dari si pekerjanya sendiri, buruhnya itu sebenarnya tidak ada paksaan gitu ya, mau atau enggak gitu, silakan. Malah ada beberapa yang berterima kasih ada lapangan pekerjaan gitu ya, tapi memang entah dimanfaatkan dalam tanda petik lah oleh perusahaan seperti ini yang dia digaji murah juga mau kok gitu ya. Kalau nggak mau ya udah yang lain banyak gitu, yang lain yang antri itu banyak gitu. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara dunia ketiga, di India, Vietnam, China ya itu juga masih banyak buruh-buruh yang bekerja di bawah upah upah minimum, upah wajar lah gitu. Makanya demo. Wah, itu kalau yang demo itu kenceng itu apa namanya, beda lagi ya itu soal jumlah jumlah rupiah. Nah ini udah rupiahnya kecil dan ini di bawah umur gitu ya. Jadi mau nggak gitu, kalau kalau mau ya udah ayo silakan kerja. Nah, umurnya berapa? Mungkin masih usia usia SMP kali ya, 15 apa, oh, saya nggak tahu ini batasan umurnya, cuman ya itu akhirnya dia kena isu buruh di bawah umur gitu ya. Ini berulang terus gitu sampai ganti ganti perusahaan, udah ganti ini segala macam, tetap aja ya ini masalah yang terus terus nggak tuntas-tuntas gitu, oke. Ya sama seperti buruh demo untuk UMR lah, untuk undang-undang cipta karya ini ya yang apa namanya, kalau itu sih berdampak umum lah ya, tapi apa namanya, kalau misalnya ada satu perusahaan yang disorot, dia dikatakan di bawah UMR ya, ya itu kena gitu, kena. Jadi outrage at a specific organization ya. Oke, yang ketiga societal and political outrage at a new risk. Jadi ini risikonya baru, isunya baru tapi belum terbukti 100% benar atau tidak gitu ya. Yang pernah ada itu berapa tahun yang lalu lah ya, berapa tahun yang lalu itu mobile phone awal-awal kita kenal telepon seluler itu banyak isu-isu tentang bahayanya gelombang magnet, radiasi lah gitu ya. Apa namanya, kalau kelamaan pakai handphone nanti mengganggu saraf, mengganggu apalah segala macam gitu ya. Bahkan sampai mengganggu sinyal ini, sinyal itu. Jadi gangguannya itu banyak gitu. Mungkin memang dulu di awal-awal industri mobile phone itu memang belum begitu bagus gitu ya, nggak seperti sekarang gitu. Terus pernah ingat nggak ada isu-isu yang oh nggak boleh ngecas di deket kepala gitu ya, nanti apa tiba-tiba meledak gitu, terus nggak boleh ini segala macam ya. Oke sih sebagai kehati-hatian boleh gitu ya, tapi dampaknya bagi perusahaan juga harus harus ada antisipasi dan memberi knowledge lah ya, awareness kepada masyarakat, kepada customer. Ini loh produk kami ini aman, produk kami ini begini cara penggunaannya misalnya ya. Itu yang perlu dikomunikasikan dengan baik gitu. Contoh lain di Newris ini ada nano ya, nanoteknologi. Sekarang kan banyak ya dipakai nanoteknologi itu untuk kesehatan, untuk apa sih perawatan kecantikan yang gitu loh ya, pakai pakai nanoteknologi gitu supaya kulitnya halus lah segala macam. Sampai yang kok dulu tuh juga ada yang laser-laser gitu ya, itu juga dulu pernah pernah kena isu. Apakah tidak ada sisi negatifnya, apakah tidak ada risiko risiko negatifnya gitu ya. Kalau yang di nanoteknologi ini kena isunya nuclear waste gitu ya, jadi sampah sampah nuklir gitu yang radiasi itu pasti ada gitu ya, bisa mengganggu lah segala macam. Ya bahkan kayak ronsen aja kan masih ya, ronsen itu di beberapa lab atau rumah sakit kan nggak boleh sembarang orang masuk gitu ya,
dikhawatirkan ada radiasi kayak kayak gitu. Itu kan lalu gimana nih gitu ya. Jadi kan para penggiat kesehatan itu banyak-banyak eh, menyorot gitu ya. Oke, ini jenis-jenis dari isu eksternal yang bisa berdampak pada pada kita ya, pada perusahaan gitu. Oke, nah sekarang gimana penanganan isunya? Ada dua gaya ya, gaya berenang kali. Ada dua gaya ya. Jadi yang pertama gaya gaya memenangkan argumen gitu ya, atau kita pilih gaya yang memang berubah gitu, atau mix lah gitu ya, atau bolehlah ini disesuaikan dengan kondisi ya. Oke, ini contohnya. Jadi, oke ada kena kena, isu tadi, obesitas ya. Ya oke, industri akhirnya mengubah produk mereka dengan membuat formula baru gitu ya. Gulanya dikurangin, garamnya dikurangin, lemaknya lebih sedikit misalnya ya, tadi less sugar seperti itu. Gerakan-gerakan healthy food itu kencang sekarang, apalagi, kayak kalian tuh generasi milenial ya yang senang dengan, kalau roti aja roti gandum gitu, makan pilih yang vegetarian gitu ya. Susu nggak mau susu sapi, maunya susu kedelai, susu almond, ya mahal gitu ya. Terus, apalagi nggak boleh pakai styrofoam, kemasan makanannya yang food grade, kayak kayak gitu ya. Apalagi tuh minum nggak boleh pakai sedotan plastik, ya nggak pakai plastik, apa makanan juga nggak pakai plastik, semua pakai yang bisa kemasan yang reuse gitu ya, yang recycle gitu. Oke, itu tren ya, tren sekarang yang memang ke industri makanan banyak banyak berdampak gitu. Oke, jadi apa namanya, itu yang dilakukan dengan berubah ya, dengan gaya yang berubah gitu. Jadi, industri makanan tadi, ada pilihan, ya oke kalau kamu nggak mau yang normal sugar, ini adalah sugar gitu ya. Yang ini jadi ada pilihan gitu ya. Atau mengecilkan porsi, "Ya jangan jangan banyak-banyak nih kalau makan burger Big Mac tuh ya, itu kena tuh. Big Mac gede banget nih kalau sekali sekali makan itu berapa kalorinya," gitu. Minuman juga ya, minuman itu kan kena di yang gula buatan, pengawet ya, yang apa, eee, RTD ya, ready to drink itu. Jadi minuman dalam dalam kemasan botol itu ya, ready to drink. Kemudian, apalagi tuh yang gulanya tinggi gitu ya. Wah minum Coca-Cola ya, apa ya sebut nama, minum Coca-Cola itu berapa berapa kandungan gulanya gitu ya, kalorinya berapa masuk ke dalam gula apa, manisnya Coca-Cola itu setara dengan apa tuh, suka dengar isu ya, dengan setara dengan 6 sendok gula pasir gitu kan. Wah ini bisa jadi bukan obesitas aja tapi diabetes kayak gitu ya. Oke lah itu akhirnya Coca-Cola keluar dengan sugar free misalnya ya, seperti itu. Jadi akhirnya berubah gitu ya. Bisa juga mengganti label makanannya, ada tadi ingredients-nya ya, jadi kandungan-kandungannya itu ditulis secara jelas gitu. Suka ada kan yang misalnya minuman, kesehatan mengandung vitamin C apa dari jeruk asli, oke. Ternyata jeruknya hanya sekian persen, yang lainnya perasa, perisa jeruk gitu ya, vitamin C-nya juga dari kimia gitu. Atau kopi, kopi sase itu yang ternyata tidak ada kandungan kopinya gitu ya, hanya perasa kopi seperti itu. Itu kan ya gimana sih, pembohongan publik memang gitu ya, makanya banyak disorot gitu. Baik, atau mengganti angle pemasaran menjadi, perang terhadap obesitas gitu ya. Oke, kita memang tidak, kita setuju untuk memerangi obesitas, oleh karena itu bla 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 gitu. Jadi ada di sisi yang memang, berpihak gitu ya kepada masyarakat yang menyoroti isu ini gitu, oke. Jadi, pilihan sebetulnya, dengan berubah itu lebih baik ya, daripada ngotot-ngotot memenangkan argumen sampai ke pengadilan, walaupun menang tadi ya, walaupun menang, misalnya kan dituntut nih,
terus sampai ke pengadilan, terus walaupun menang dengan argumen ini dengan pasal-pasal ayat-ayat segala rupa itu ya, akhirnya ternyata menang, ya tetap aja dianggap kurang 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 bermoral. Ya iya sih, nggak dinyatakan tidak bersalah, tapi mbok ya itu gulanya dikurangin misalnya, atau at least transparan di kemasannya, ditulis itu berapa gitu ya, berapa gram gitu. Oke, dan yang penting sih sebetulnya sosialisasi ya kepada masyarakat gitu. Ini kayak rokok, rokok tuh kan udah jalan. Apa namanya, seperti ini. Jadi, rokok mengganggu kesehatan bla bla bla, di kemasannya kan sekarang ditulis, bahkan ada gambar-gambar yang serem-serem itu ya, ditulis rokok mengganggu kesehatan bla 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 bla, itu ya itu harus ditulis gitu. Nggak apa-apa, jadi memang itu untuk orang-orang yang tidak mau merokok, kan jadi semakin kuat ya. Tapi bagi yang tetap mau ngerokok, walaupun udah ada tulisan itu, udah ada gambar yang serem-serem, ya tetap aja beli kan gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah takut. Misalnya memang masih ada pasarnya ya nggak apa-apa, cuman image-nya, citranya menjadi baik gitu. Oke, silahkan ini yang mau tetap merokok silahkan. Ini tulisan-tulisan ini kita juga juga aware loh, kita juga concern loh gitu ya pada masyarakat yang menganggap rokok itu tidak baik bagi kesehatan, kita juga setuju gitu ya. Ini kita tulis, kita pasang gambarnya gitu. Yang gula juga gitu. Oke, ini memang gulanya banyak. Ini yang nggak ditulis gulanya banyak itu enggak, tapi ini loh gulanya sekian gram. Nah, kan mikir sendiri tuh. Wah, berarti aku sehari makan gula berapa nih gitu ya, bisa obesitas atau diabetes tadi itu. Baik, kemudian penanganan yang lain, jadi perusahaan makanan ini tadi mengubah iklan gitu ya, jadi tunjukkan bahwa memang saya bertanggung jawab gitu, saya memang eee, concern gitu ya, kita juga bijaksana kok dalam memproduksi makanan gitu ya. Eee, itu pun tetap disalahkan gitu kan ya, jadi ya itulah. Jadi isu ini tetap ada gitu ya, tapi ya kita tunjukkan bahwa pihak perusahaan sudah melakukan the best gitu ya, yang terbaik yang bisa dilakukan gitu. Oke, jadi debat obesitas ini tetap terus ada gitu ya. Jadi fokusnya itu bukannya ke jumlah yang banyak, tapi ya oke, masuknya berapa, keluarnya berapa gitu. Makanya tadi kalau minum segelas Coca-Cola setara 6 sendok gula itu baru bisa impas gitu ya, baru bisa habis kalori yang masuk itu setara dengan lari sekian kilo gitu misalnya ya. Kalau nggak salah 10 kilo atau berapa itu baru habis tuh apa namanya, kalori gula yang masuk setelah minum satu gelas Coca-Cola gitu ya. Nah ini terus bertahan ya, apa, belum 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 hilang. Jadi sorotan terhadap industri makanan dan minuman itu luar biasa ya. Oke, jadi terus ada dari sisi perusahaannya melakukan perubahan ya, pada produknya juga pada komunikasi pemasarannya gitu ya, yang diusahakan bisa mengurangi at least gitu ya, tapi menghilangkan sama sekali itu belum gitu. Oke, tantangan banyak ya, jadi kita perlu ya kita tertantang lah gitu ya, challenge bagi kita bagaimana kita di awal itu melakukan pengamatan, ya ada antisipasi supaya jangan sampai mendadak kronis gitu ya, akut gitu kemudian fatal akibatnya gitu. Jadi eh, dari awal dipantau isunya ini supaya tidak berkembang menjadi semakin parah ya, di mana siapa yang menyampaikan isu, kita rangkul, kita ajak diskusi ya, kapan ini berkembangnya seperti itu. Oke. Jadi memang isu eksternal tidak bisa diramalkan, tapi bisa dicegah untuk tidak semakin besar gitu ya. Tugas public relation benar-benar memahami ada munculnya isu-isu seperti ini, maka kita rajin baca, dengar, lihat. Kalau sekarang ada media sosial, media digital gitu ya. Ada pengamatan apa sih dari masyarakat? Ada isu apa yang dinilai mungkin bertentangan dengan praktek perusahaan kita ya. Jangan sampai muncul menjadi outrage atau kemarahan ya. Oke, jadi kita menjadi mata telinga gitu ya dari organisasi untuk
cepat menangkap isu-isu ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu punya pengetahuan yang luas terhadap atau mengenai stakeholder kita. Stakeholder kita siapa nih? Emak-emak kek misalnya ya, atau ABG kalangan milenial, mereka tuh seperti apa ya? Mereka itu concernnya seperti apa? Yang dibicarakan dianggap penting oleh stakeholder saya tuh apa ya? Apa namanya? Supaya kita bisa menyelami dan kita cepat gitu ya, cepat merespon. Oke, kemudian lakukan stakeholder engagement, kita rangkul, oh iya ini teman-teman, ibu-ibu, masyarakat, kita gini loh, kita gitu loh, gitu misalnya ya. Oke, jadi menjadi company radar lah istilahnya ya. Oke, kayak tadi misalnya yang Nestle itu ya, dia nggak boleh mengiklankan susu infant ya, susu susu bayi yang baru lahir, tapi dia tetap kok ngerangkul ibu-ibu apa namanya dengan pendidikan-pendidikan ya di websitenya boleh dilihat tuh ada apa kalau nggak salah namanya Sahabat Nestle ya. Isinya, pengetahuan bagaimana merawat bayi misalnya ya, kemudian ada mengatur makanan untuk bayi, ada bagaimana kesehatan ibu ya, yang memang pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat gitu ya. Ya silahkan pilihan ada di tangan konsumen gitu ya, mau pakai, mau beli, produk kami atau tidak gitu ya. Tapi, stakeholder engagement ini tetap dilakukan gitu ya, ada seminar, ada talk show, ada bahkan lomba, ada undian, misalnya seperti itu ya. Jadi kedekatan atau ikatan dengan konsumennya tetap dijalin gitu ya. Tentu tidak tadi yang nggak boleh nih mengiklankan susu ke ibu yang itu ya. Jadi dalam bentuk iklan tidak gitu. Oke, jadi kita para public relation ini ditantang untuk selalu memahami isu ya, gimana persepsi masyarakat itu muncul, siapa yang mencetuskan isu itu, siapa yang mendukung, siapa yang pro, siapa yang kontra gitu ya, siapa nih pelaku-pelakunya nih, oknum-oknumnya gitu ya. Baik, kalau sudah tentu kita ambil kebijakan seperti apa nih ya, kita perlu punya posisi gitu. Jadi kita ada di mana nih posisi kita ya, kita nyatakan dan bahkan kita buat pernyataan sikap ya, kita bisa undang wartawan, kita buat press conference, kita buat tulisan di website, buat artikel di media misalnya ya, seperti itu. Jadi kita mengambil posisi terhadap isu eksternal itu memang susah gitu ya, bisa dijadikan bahkan bisa menjadi ancaman. Aduh, ada beberapa perusahaan yang, aduh gimana ya, udah deh ngumpet aja, no comment gitu ya. Soalnya kalau kita ngomong A nanti salah, ngomong B juga salah gitu. Jadi udah deh ngumpet aja no comment gitu ya. Itu apa ada yang seperti itu, tapi ya tentu tidak atau kurang baik lah ya. Kita tetap buat pernyataan sikap seperti apa, nanti orang akan melihat kok ya niat niat baik kita itu akan terlihat kalau memang beneran baik gitu. Jadi tidak serta merta atau tidak hanya apa namanya mengambil keuntungan saja semata-mata gitu ya, tapi kita melakukan begini memang untuk bisnis, untuk apa segala macam. Jadi tapi bisnisnya yang beretika gitu ya. Baik, jadi gimana positioning perusahaan perlu disampaikan, kebijakan-kebijakannya apa. Kalau ada perubahan-perubahan itu juga dinyatakan tadi, oke, menanggapi ya, keluhan masyarakat atau merespon pengamatan masyarakat mengenai produk ini, kami lakukan perubahan atau kami turut mendukung, mensupport, bla 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 gitulah ya. Jadi komunikasi internalnya dilakukan tetap terbuka ya, transparan, niat baik itu kelihatan ya, baik. Oke, kemudian tantangan yang lain, tadi ya organisasi harus menentukan posisi, kita tangani isunya bisa sendiri atau bisa gabung ya, bisa gabung dengan industri sejenis gitu. Jadi biasanya kalau industri sejenis kan ada asosiasi, ada gabungan gabungan pengusaha apa atau gabungan industri apa gitu ya, asosiasi perusahaan apa itu kan banyak. Jadi nggak sendirian kalau memang kita masih
berada di dalam isu yang pertama tadi ya. Jadi untuk, umum, bukan khusus menyerang, perusahaan kita gitu ya. Nah, ini bisa dianggap menjadi kesempatan atau enggak gitu. Kalau kita menjadi, pemimpin asosiasi, misalnya perusahaan kita ya menjadi pemimpin asosiasi, CEO-nya atau apa gitu, itu kan justru sebetulnya menjadi citra positif gitu ya. Oh, baik ya, ini perhatikan gini-gini dan sebagainya ya. Jadi ya publisitas juga bagi perusahaan gitu. Oke. Ini terakhir contoh aja, kasus-kasus di industri tambang itu banyak sekali diterpa isu-isu kerusakan lingkungan gitu ya, isu-isu alam gitu ya, karena memang memang ini industri yang merusak gitu ya, industri yang merusak lingkungan luar biasa gitu. Jadi nggak pernah sepi dari terpaan isu ya, bukan soal lingkungan aja, banyak yang disorot tidak membagi keuntungan secara adil ya. Freeport itu udah puluhan tahun itu di Papua sana udah kenyang gitu ya. Jadi isunya tuh tiap hari kali ada gitu ya yang menerpa mereka gitu. Nah, ini contoh asosiasi kalau di kalangan industri tambang itu ada GMI ya, Global Mining Initiative. Jadi gabung gitu, kita menghadapi, kalau kita jadi PR di industri tambang ya, kita bisa bergabung dengan teman-teman lain di industri sejenis gitu ya. Ini ada isu ini gitu. Kalau memang masih broad tadi gitu ya, jadi tidak mengacu pada satu perusahaan kita bisa hadapinya dengan bersama-sama gitu. Oke, baik itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi masukan bagaimana sih jenis-jenisnya gitu ya, isu eksternal ini. Kemudian yang penting bagaimana kita menghadapinya gitu ya secara baik, agar tidak berdampak jauh lebih negatif kepada perusahaan kita. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.